Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan tentu kita bersuka cita karena Yesus hari Sabat diberikan untuk kita mendapat berkatnya. Sebelum kita belajar dari firman-Nya yang suci ini, baiklah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih untuk hari Sabat. Kami dapat belajar firman Tuhan dan mencari mutiara-mutiara kebenaran di dalam firman-Mu. Biarlah Roh Suci mengajar kami untuk mengerti pelajaran ini dan menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah Sabat hari ini, harta yang tidak ternilai. Ya, harta yang tidak ternilai. Dengan ayat apaan terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kalian dengar ya bunyinya. Bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah Yesus. Ya, kita diselamatkan dengan darah Yesus. Tidak bisa dibeli oleh harta atau perak dan emas. Ceritanya begini adik-adik. Yesus sedang berjalan, banyak sekali orang mengikut dia. Ada yang mau mendengar firman-Nya, tetapi ada juga yang mau mencari kesalahannya. Karena mereka beranggapan bahwa Yesus akan menjadi raja. Jadi orang-orang Roma marah, tidak mau Yesus dijadikan raja. Termasuk murid-muridnya. Mereka tidak mau membuat Yesus menjadi seorang biasa saja. Mereka mau menjadikan Yesus raja. Tapi Yesus tidak pernah mengumumkan dia sebagai raja. Dan Yesus mengatakan kepada mereka cerita ini. Yesus bercerita seperti ini. Ada seorang petani, dia sedang mengerjakan ladangnya. Dan sementara dia bekerja, dia menemukan sesuatu. Apakah itu? Setelah dibuka, itu sebenarnya sebuah peti yang penuh dengan mutiara. Dia merasa kaget. Wah, apa ini? Lalu dia tutup kembali. Dia cepat berlari menemukan istrinya, menceritakan hal ini. Dan dia berencana untuk membeli tanah itu. Sebenarnya dia tidak mempunyai apa-apa, tetapi dia berusaha untuk menjual segalanya untuk membeli tanah itu. Dan benar, setelah dia mendapat uang, dia membeli tanah yang ada harta terpendam di dalamnya. Orang-orang bilang dia barangkali sudah tidak waras lagi, menjual segalanya demi kebun yang tidak ada apa-apanya. Mereka tidak tahu bahwa dalam tanah itu ada mutiara-mutiara, permata-permata yang tersembunyi. Setelah menjual segalanya, dia mendapatkan harta yang lebih indah dari segala miliknya sebelumnya. Nah, adik-adik, ada aplikasi sebenarnya yang Yesus mau tekankan di dalam perumpamaan ini, yaitu di dalam firman Tuhan ada mutiara-mutiara keselamatan yang memberikan kita penuntun untuk memiliki harta surga. Jadi kita harus meninggalkan segalanya, menjual kesenangan dunia ini untuk harta keselamatan itu. Jadi adik-adik, aplikasinya mengikut Yesus harus menjual segalanya. Jadi adik-adik, mengikut Yesus meninggalkan segalanya. Harta dunia yang menjanjikan hanyalah untuk sementara. Mengikut Yesus harus meninggalkan segala kesenangan kita. Untuk itu adik-adik, baiklah kita berdoa. Allah yang pengasih, terima kasih untuk cerita pada hari ini. Biarlah kami mau menjadikan Yesus Raja dalam hidup kami. Dan biarlah kami mau meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus.
Terima kasih Yesus karena Engkau baik bagi kami, mau menyelamatkan kami. Biarlah Roh Suci mengajar kami untuk selalu menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita ya. Salam jumpa lagi.